Gak semua orang dilahirin dengan pelukan, sebagian lahir dengan penolakan. Ada yang dibuang, ditinggalin, dan dianggap salah sejak kecil. Keras banget kan dunia ini? Tapi kalau cewek berandalan satu ini sih, dari luka itu justru dia tetap bisa punya bakat, kreativitas, dan kecerdasan. Bahkan dia bisa lebih sukses dari orang tua yang ninggalin dia itu. Inilah kisah anak buangan yang mengguncang dunia dalam film Cruella. Cewek cantik rambut merah ini namanya Estella, diperanin sama Emma Stone. Estella ini anak yatim piatu yang hidup di kota. Dia nggak tahu bapaknya siapa, dan ibunya udah meninggoy sejak dia kecil. Hidup Estella tuh keras. Dari kecil dia hidup di jalanan sebagai copet. Cewek tapi badar banget kan nih orang. Ini teman seperjuangannya Estella. Dia namanya Horace. Endut-endut gitu juga, dia paling jago kalau soal nyopet. Cowok satu lagi ini juga teman seperjuangannya Estella. Dia namanya Jasper. Jadi mereka bertiga nih tiga sekawan yang dari kecil sama-sama udah nggak punya orang tua dan mutusin buat bertahan hidup jadi copet. Emang nggak bener sih, tapi nanti bakal banyak cerita mereka ke depannya yang justru nggak ketebak dan malah inspiratif. Hari ini Estella dan dua teman cowoknya melakukan aksi nyopet mereka di dalam bus. Mereka selalu kerja sama bertiga buat nyamar dan bisa melakukan aksinya. Penyamaran-penyamaran yang mereka lakuin itu berkat Estella yang bisa ngejahit dan bikin kostum sendiri. Jadinya Estella bisa bikin penyamaran jadi orang kaya yang berduit gitu deh. Atau bahkan juga bisa nyamar jadi petugas kebersihan hotel. Kreatif dan berbakat banget kan Estella ini? Tapi sebenarnya Estella itu maunya punya kerjaan yang bener dan halal. Dia pengen jadi fashion designer karena dia bisa bikin pakaian, gaun, busana dengan kreativitasnya yang luar biasa. Tapi dia nggak tahu gimana cara mulainya. Suatu hari, Estella ulang tahun dan dikasih surprise sama Jasper dan Horace. Mereka bertiga tuh bener-bener erat banget kebersamaannya. Kayak udah jadi keluarga gitu. Gak cuma surprise kue, Jasper juga kasih surprise besar ke Estella. Jasper kasih tahu kalau Estella dapat tawaran kerja di toko busana milik fashion designer terkenal. Estella bingung dong, gimana caranya? Kok dia bisa keterima? How did you do this? Pulled a couple of strings. Ternyata si Jasper rela diem-diem nyelonong masuk ke toko busana itu buat kasih CV dan biodata Estella. Agak curang sih emang, tapi untungnya Estella bisa diterima kerja di situ. Estella langsung seneng dan berterima kasih banget sama Jasper karena udah bikin Estella bisa kerja di toko busana. Besoknya, Estella udah semangat banget buat berangkat kerja pagi-pagi. Dia siap buat bekerja di toko busana itu. Tapi yang bikin shock, ternyata Estella cuma kerja jadi cleaning service, alias tukang bersih-bersih di dalam kantor dan toko busana itu. Tapi karena toko busana itu emang impiannya, jadi ya udah deh, dia rela kerja cleaning service. Dia berharap siapa tahu nanti bisa jadi fashion designernya. Estella selalu ngerasa pengen ikut ngejahit busana pas kerja di toko itu. Tapi apalah daya, posisi dia cuma sebagai cleaning service. Estella udah pernah coba ngomong sama bosnya kalau dia bisa ngejahit dan desain busana. Tapi bosnya selalu nggak percaya dan ngerendahin dia. Sir, I just wanted to say I really am a damn hand with the needles for alterations can use anything. Why are you talking and not cleaning? Estella bener-bener cuma dianggap sebagai petugas bersih-bersih rendahan. Di suatu malam, Estella lagi kerja bersih-bersih dan mau buang sampah. Tapi badernya, dia kerja saat itu sambil minum-minum. Karena toko udah tutup, jadinya Estella berani buat lihat-lihat tampilan manekin busana di depan. Pas ngeliat itu, Estella ngerasa tampilannya monoton dan jelek. Jadi dia tiba-tiba kepikiran buat modif tampilan manekin busana itu deh, pakai kreativitasnya sendiri. Besok paginya, Estella ketiduran dong di dekat jendela tempat manekin busana itu. Dia sampai diliatin sama banyak orang di luar tuh. Tapi pas ngeliat hasil modif manekin busana bikinannya, Estella langsung ngerasa itu bagus banget dibanding sebelumnya. Dia shock, panik, tapi sekaligus ada rasa puasnya juga. Gara-gara kejadian itu, Estella langsung kena omel sama bosnya.
Tapi pagi itu pas banget ada pemilik bisnis fashion terkenal yang mampir ke toko busana itu. Pemilik bisnis fashion terkenal itu namanya Baroness, diperanin sama Emma Thompson. Dia tuh bos galak yang diseganin sama banyak orang. Dan saat itu, Baroness ngeliat manekin busana yang dimodif sama Estella di jendela depan. Gawat atau malah bagus nih? Estella diam-diam sambil ngumpet perhatiin Baroness yang baru masuk ke toko. Karena sebenarnya Estella ngefans banget sama Baroness karena busana buatannya selalu berhasil dan terkenal. Baroness langsung nanya ke bosnya Estella, siapa yang bikin tampilan manekin busana di jendela? Si bos jawab kalau yang bikin itu adalah karyawannya. Tapi karyawan itu udah mau dipecat karena selalu bikin masalah. Pas mau kabur keluar, Estella ketahuan sama si bos dan juga Baroness. Jadinya dia nggak bisa main kabur gitu aja. Kirain mau dimarahin atau dihukum, ternyata Estella malah dapat kerjaan jadi fashion designer di kantor Baroness langsung. Karena ternyata Baroness suka sama tampilan manekin busana yang dimodif sama Estella. Gila banget kan? You're hired. This address, 5 a.m. Don't be late. Abis itu, Estella langsung kabur keluar bareng Jasper dan Horace, yang dari tadi udah mantau Estella diem-diem. Mereka pulang ke markas mereka. Estella langsung seneng dan berbinar banget matanya. Dia nggak nyangka Baroness suka sama apa yang dia modif buat manekin busana itu. Estella bentar lagi bakal ngejalanin mimpinya jadi fashion designer buat Baroness. Besoknya Estella mulai kerja di tempatnya Baroness bareng fashion designer lain yang udah lebih senior daripada dia. Estella kelihatan deg-degan banget, tapi dia seneng karena mimpinya bisa kenyataan secara tiba-tiba. Di hari pertama itu, asisten Baroness langsung nyuruh Estella buat ambil manekin dan kain dan harus bikin desain busana yang bagus. Karena dalam beberapa jam ke depan, bakal dilihat sama Baroness langsung. Estella langsung gerak cepat buat bikin apa yang disuruh. Dia bakal bikin desain gaun dengan kreativitasnya sendiri. Beberapa jam kemudian, saatnya Baroness ngeliat hasil desain gaun yang dibikin sama 10 fashion designernya. Awal-awal Baroness ngeliat gak ada yang bagus. Tapi pas ngeliat punya Estella, dia langsung tertarik. Why are you speaking? I think you've nicked me. Tanpa banyak basa-basi, Baroness langsung minta orang bagian kain buat ambil kain warna merah. Itu artinya desain gaun Estella bakal dibuat, tapi dengan warna merah. Estella langsung nyengir pas tahu gaun buatannya bakal dibikin beneran dan dijual di toko-toko. Beberapa hari kemudian, Estella langsung senang-senang sendiri pas ngeliat gaun buatannya yang berwarna merah udah dijual di toko-toko busana mewah secara eksklusif. Keren banget kan Estella yang sekarang? Gak cuma jadi fashion designer, Estella juga nyambi kerja jadi asisten pribadinya Baroness. Dia suka disuruh siapin makanan dan beberapa keperluan pribadi Baroness. Tapi namanya juga ini impiannya, jadi Estella mau-mau aja deh disuruh-suruh Baroness juga. Hari itu, Estella juga disuruh buat ngikut Baroness ke rumahnya, tapi tetap sambil ngedesain gaun di buku gambar. Estella ngeliat rumah Baroness gede banget. Bahkan sistem keamanan rumah itu juga nggak main-main. Saat itu pas disuruh tunjukin hasil desain gaun di buku gambar, Estella langsung dipuji berbakat sama Baroness. Keren banget kan? I think you're something. Estella langsung shock dan seneng pas dipuji berbakat. Besoknya pas lagi meeting sama Baroness, Estella nggak sengaja lihat kalung yang dipakai sama Baroness. Estella nggak asing sama kalung itu, karena kalung itu punya ibunya dulu. Estella inget betul pas dia kecil suka ngeliat ibunya pakai kalung itu. Tapi Baroness malah bilang kalau kalung itu pemberian dari keluarga besarnya dia. Heran dong Estella, karena kalung itu bener-bener punya ibunya yang udah meninggoy. Pulang kerja, Estella langsung cerita sama Jasper dan Horace kalau ibunya dulu meninggoy karena jatuh dari tebing di rumah istananya Baroness. Jadi Estella yakin kalau Baroness nyuri kalung ibunya pas jatuh di deket tebing. Dropped the necklace as I was running away. She must have found. It's mine. So I'm taking it back. Estella langsung bilang kalau dia butuh bantuan Jasper sama Horace buat nyuri balik kalung punya ibunya itu. Dan mereka siap ngebantu Estella.
Estella langsung rencanain gimana caranya nyuri kalung itu, karena dia yang paling tahu soal Baroness dan bagaimana sistem keamanan di rumahnya. Jadi, Estella rencanain itu semua baik-baik. Sampai akhirnya tibalah hari pesta hitam putih di rumahnya Baroness. Di situ semua rencana Estella dan dua kawannya bakal dilakukan aksi. Jasper bakal masuk ke rumah Baroness lewat gorong-gorong supaya bisa masuk ke ruangan CCTV. Kalau Horace nyamar jadi petugas kebersihan karpet pakai vakum supaya bisa masuk ke rumahnya Baroness. Sedangkan Estella pas acara baru dimulai, dia nyamar jadi seseorang yang misterius dan mau jadi pusat perhatian bagi Baroness dan semua orang di situ. Estella pakai gaun warna merah sendiri di pesta hitam putih itu supaya menonjol dan jadi pusat perhatian Baroness. Pas dibawa ke depan Baroness, Estella masih mengira kalungnya itu ada di lemari rahasia Baroness. Ternyata kalung itu lagi dipakai di lehernya Baroness dong. Jadi sia-sia deh Horace nyamar jadi tukang pembersih karpet. Tapi untungnya, di situ Estella diajak ngobrol sama Baroness. Dan pas ditanya namanya, Estella jawab kalau nama samaran dia kali ini adalah Cruella. Right. What was your name? Cruella. Oh. That's quite fabulous. And you designed this? Gak cuma itu, Estella juga diajak duduk sebentar sama Baroness buat ngobrol apa tujuannya datang ke pesta Baroness. Di saat itu juga Jasper ngide buat nyamar jadi koki dapur yang bawa makanan buat Baroness. Padahal isinya tikus. Dan gak lama kemudian, aksi mereka pakai tikus itu langsung dimulai. Baroness jijik dan panik sama tikus-tikus. Saat itu juga, Estella langsung ambil kalungnya Baroness dan dilempar ke anjing peliharaan yang dibawa. Tapi pas anjing Estella itu mau keluar, dia kehalangan sama banyak orang sampai kalungnya jatuh dan ketahuan deh sama Baroness. Jadinya Baroness langsung sigap buat nyuruh anjing hitam putihnya ambil kalung itu. Bahkan kalung itu sampai ditelan sama anjing hitam putih punya Baroness. Wah, jadi makin susah nggak sih buat ngambilnya? Akhirnya mereka udah makin rusuh. Estella sama Jasper dan Horace mutusin buat kabur balik ke markas aja. Pas udah di markas, Estella masih nggak terima rencananya semua gagal dan gak dapet kalung ibunya. Akhirnya, dia mikirin lagi rencana berikutnya supaya bisa ambil kalung itu. Estella nggak menyerah begitu aja. Beberapa hari kemudian, Jasper dan Horace mancing anjing hitam putih punya Baroness supaya bisa dibawa ke mobilnya. Gak butuh waktu lama, mereka berdua berhasil ngebawa anjing-anjing hitam putih punya Baroness itu ke mobilnya. Karena kalung itu ada di dalam perut salah satu anjing hitam putih itu. Sementara itu, Estella harus memainkan dua peran di depan Baroness. Pertama, dia jadi Estella, dan kedua, dia bakal jadi Cruella lagi nantinya. Urusan dia sama Baroness belum selesai. Estella nggak terima ibunya direndahin sama Baroness dan diambil kalungnya. Sedangkan Horace dan Jasper masih sibuk banget sama anjing-anjing hitam putihnya Baroness yang makin dader itu. Di suatu malam, Estella ngejalanin rencananya buat bikin citra Baroness jadi turun. Dia lagi-lagi nyamar jadi Cruella buat bikin acara Baroness jadi jelek di depan mata publik. Cruella bener-bener langsung jadi pusat perhatian banyak orang. Hari berikutnya, Estella juga jadi makin berani pas nyamar jadi Cruella. Malah sekarang dia udah bisa ngerendahin Baroness di depan umum langsung. Tapi tetap di sela-sela itu, Estella tetap harus jadi Estella yang kerja sama Baroness. Tapi sekarang, Estella nggak mau bikin desain busana yang bagus-bagus banget buat Baroness. Besoknya, Estella nyamar lagi jadi Cruella buat mengalahkan citra Baroness dan buktiin kalau dia lebih baik dari Baroness. Itu semua dia lakuin demi ngebela ibunya yang udah meninggoy dan direndahin sama Baroness. Estella membalas dengan karya. Suatu hari, Estella makan bareng sama Baroness. Di situ mereka berdua ngomongin soal Cruella. Dan Baroness bilang kalau dia bakal menyingkirkan Cruella. But she has made it me or her. And I choose me. Wah, makin panas tuh pasti Estella. Besoknya di malam hari, Estella nyamar lagi jadi Cruella dan ngadain pertunjukan heboh di depan rumah Baroness. Estella bener-bener gak capek bikin Baroness kesel dan pengen bersaing ketat. Dan Baroness juga bakal makin geram sama Cruella. Tapi pas Estella balik ke markas, dia shock. Jasper sama Horace udah ditahan di bangku dan di situ ternyata ada Baroness sama para pengawalnya.
Shock banget gak sih? Baroness udah tahu kalau Estella nyamar jadi Cruella. Dan Baroness pengen bikin Estella meninggoy. Sedangkan Jasper sama Horace dimasukin ke penjara. Di situ, Estella langsung ditahan di bangku dan dia bakal dibikin meninggoy. You're going to kill me because I upstaged you. Dan saat itu juga, Estella berani bilang kalau dia bakal tetap hidup dan lebih sukses dari Baroness nantinya. Dia bakal makin terkenal ngalahin Baroness. Tapi sayangnya, Baroness bener-bener kejam. Dia ngelakuin apa yang dia pengen buat Estella. Baroness bakalan bikin Estella meninggoy karena tempat itu terbakar. Eits, tapi nggak segampang itu. Ternyata Estella masih hidup. Dia diselamatin sama salah satu petugas keamanan Baroness. Dia namanya John. Dia nolongin Estella bukan karena cuma-cuma, tapi karena ada alasan yang kuat. Dia bakal jadi kunci plot twist sebenarnya. John kasih kalung yang dicari-cari Estella. Dan ternyata kalung itu bukan kalung biasa, tapi ada kunci yang bisa membuka dokumen rahasia. Gak pakai lama, Estella langsung buka brankas buat tahu apa isi dokumen rahasia. Dan ternyata isi dokumen rahasia itu adalah tentang Baroness yang punya anak cewek. Dan anak cewek itu sebenarnya adalah Estella. John cerita kalau Estella itu anak kandungnya Baroness. Cuma karena Baroness nggak mau punya anak, jadinya Estella dibuang dan dikasih ke pembantunya pada saat itu. Jadi ibu Estella pas kecil itu adalah pembantu, bukan ibu asli. Baroness nggak mau punya anak karena dia mau kuasain semua harta suaminya yang nggak lama setelah itu meninggoy. Jadi warisannya semua buat Baroness. Gara-gara itu, John selamatin Estella dan bilang kalau Estella adalah orang yang berhak atas warisan bapaknya. You are the rightful heir to the Baron's entire fortune. The mansion, the title, everything. That psycho cannot be my mother. Ngedenger itu semua, Estella masih nggak bisa terima. Dia nggak mau punya ibu yang kayak Baroness gitu. Estella jadi benar-benar sedih, kecewa, dan marah sekarang. Tapi setelah itu, beberapa minggu kemudian, pas Jasper dan Horace bebas dari penjara, dan Estella udah lebih tenang, dia langsung rencanain gimana caranya bisa memenjarakan Baroness dan Estella jadi ahli waris yang memang berhak atas itu. Beberapa hari kemudian, Baroness lagi ngadain pesta buat memperingati Cruella. Itu buat pencitraan dia aja, biar dikira peduli sama Cruella yang udah meninggoy. Baroness belum tahu kalau Estella atau Cruella itu masih hidup dan bahkan ada di pesta itu. Lagi menyamar buat melakuin aksi dari rencana yang udah disusun dengan matang. Gak pakai lama, yang dilakuin Estella pertama kali adalah ambil peluit buat manggil anjing-anjing hitam putih itu. Biar anjingnya Baroness gak bisa nyerang dia kan tuh. Abis itu Estella langsung ganti pakaian dan rambut biar jadi Estella sesungguhnya. Bukan nyamar jadi Cruella lagi. Gak lama kemudian, Estella langsung panggil anjing-anjing hitam putih punya Baroness supaya diri dia aman gak dihantam sama anjing. Baroness yang ngeliat anjing-anjingnya nurut sama Estella langsung shock. Dia nggak nyangka Estella masih hidup dan kembali menjalankan aksinya. Baroness langsung samperin Estella dan basa-basi sedikit. Dia kelihatan udah muak banget sama Estella. Di situ Estella langsung ngaku kalau dia udah tahu Baroness adalah ibu kandungnya. Dia ceritain tuh gimana caranya dia tahu. Pas denger itu dari Estella, Baroness langsung minta maaf. Tapi maafnya itu kayak palsu. Saat itu juga Baroness langsung bilang dia mau peluk Estella. Tapi yang terjadi habis pelukan malah di luar nalar. Baroness tega ngedorong Estella. Gila banget kan? Kejadian itu ditonton sama semua orang yang datang. Dan Baroness langsung didatengin sama polisi karena teman-temannya Estella udah ngelaporin lewat telepon. Tapi tenang aja, karena pas jatuh, Estella nggak meninggoy. Dia bikin bajunya jadi punya setelan parasut. Dia tahu hal itu bakal terjadi. Jadi dia persiapkan parasut supaya nggak meninggoy. Keren banget kan? Dan gak lama setelah itu, Estella langsung nyamar jadi Cruella. Dia bener-bener bikin sensasi heboh. Cruella dengan tampilan yang baru dan bikin Baroness tambah shock. Sedangkan Baroness udah ditahan sama polisi dan bakal dipenjara karena tindakannya itu. Baroness nggak berkutik, dia kalah sama Cruella. It's spelled devil, but it's pronounced devil. You wait. I'll get even.
Baroness sama sekali nggak nyesel dan merasa bersalah. Dia cuma mikirin hartanya doang dan gimana caranya bisa cepat keluar dari penjara. Parah banget kan? Dan akhirnya Estella sekarang resmi jadi Cruella sebagai sang ahli waris dari semua harta bapaknya yang udah meninggoy. Bukan Baroness, tapi Cruella. Cruella bukan sekedar film penjahat. Ini adalah kisah tentang orang yang dibuang, tentang luka masa kecil yang sering diabaikan, tentang bakat yang tumbuh dari penderitaan. Cruella mengajarkan satu hal penting. Gak semua orang yang keras itu jahat. Gak semua orang yang melawan itu salah. Dan orang yang mengalami hal seperti itu bukan berarti dia gak bisa sukses dan berbakat. Gimana nih pendapat kamu tentang film Cruella? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.